dan Bapak Ibu semuanya, itu adalah webinar ini. Mari dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Webinar hari ini saya resmi menggunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih Bapak Dr. Sultan SHMH yang telah menutup acara webinar secara resmi. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, dengan ditutupnya acara tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara webinar kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Disampaikan kembali kepada Bapak dan Ibu agar mengisi daftar hadir pada link yang tersedia di chat dan materi paparan dapat dibuka melalui link yang akan dibagikan. Dan kali kami sampaikan jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe pada kanal YouTube DJ Lalu Tigasmen. Akhirnya, saya Rika, selaku acara mewakili rekan-rekan yang bertugas pada acara ini, mohon maaf bila dalam pelaksanaan acara webinar ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak serta Ibu. Akhir kata kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Ya, Karina, Ahmed. Cukup. Orang Jawa. Atasnya Pak. Atasnya. Naik ke atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Kepala SMA Kampus Bapak Ibrahim Sustianto MAP. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru mungkin yang belum lagi. Yang saya hormati Mbak dan Mas PPL dari Wangkal, dari OSMK. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaulina alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih mendapat nikmat rahmat, hidayah, inayah dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul bermuajah dalam rangka kita sharing. Ini betul guru ini. Sharing bersama yang berkaitan dengan sosialisasi budaya positif dalam rangka kegiatan pendidikan guru pembinaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Prayitno.
Pertama, mudah-mudahan yang kita lakukan pada kesempatan kali ini nanti ada berkah dan manfaatnya. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah. Biridhillah wa syafaati Rasulillah. Hasil maqasid dan maqasid wal akhirah. Bil barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iya karena juga iya terus. Terima kasih bapak-bapak ibu ini, mas-mas, mbak-mbak yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan budaya positif yang nanti akan memberikan pengaruh terhadap lembaga atau sekolah yang kita tempati. Budaya positif ini berawal dari pengembangan filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai seorang guru adalah diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi dengan filosofi ini kita akan membentuk satu lembaga atau sekolah kita yang kita tempati. Itu ibarat sebuah lahan persawahan dan kita sebagai petaninya. Dan harapannya dengan lahan itu kita sebagai petani yang baik, kita bisa memanfaatkan lahan itu dengan baik. Dan kalau sawah atau ladang itu kita tanami dengan baik, maka akan menghasilkan tanaman atau tumbuhan yang bagus yang nanti hasilnya juga akan maksimal. Itulah ibarat yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang berikutnya, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, nyaman dan aman, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga dapat mewujudkan karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan di sini jadi sawah itu kita ibaratkan sekolah. Ya, sekolah itu kalau kita pengen tanaman yang ada di sawah itu nanti berhasil maksimal, hasilnya panennya melimpah bagus, maka harus kita olah sawah itu, lahan itu dengan sebaik-baiknya. Itulah tugas kita sebagai guru yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai seorang petani. Kalau petaninya itu bagus dalam mengolah tanahnya, maka hasil panennya juga akan bagus. Kemudian tanggung jawab guru adalah menciptakan satu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, yang pada akhirnya karakter baik itu akan menjadi kebiasaan baik dan membentuk sebuah budaya positif. Jadi karakter itu tidak bisa semata-mata kita munculkan tiba-tiba, tapi karakter itu harus kita awali dengan pembiasaan-pembiasaan. Dan kita sebagai seorang guru jangan sampai kita itu lelah untuk membuat kebiasaan baik di lingkungan kita. Ibarat seorang petani, jangan sampai lelah untuk kita merawat tanaman yang ada di lahan kita. Kalau kita lelah dengan rumput yang ada di sawah, mungkin padi itu akan tumbuh dengan tidak baik karena kalah dengan rumput yang ada di situ. Maka kita harus biasakan kita bersihkan tanaman-tanaman pengganggu itu, dan itu akan membuat hasil maksimal. Ini juga sama, kita harus membuat warga sekolah itu, lingkungan itu menjadi positif. Nah, positif itu dengan catatan semuanya bisa saling belajar, saling bekerja sama, dan tercipta kebiasaan baik itu. Kalau kebiasaan baik itu sudah kita lakukan berkali-kali, maka karakter itu tidak hanya sekali pembiasaan terjadi karakter, tidak. Karakter itu akan terbentuk kalau kita sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan yang berulang kali. Dan itu akan membentuk suatu budaya positif. SMA 1 Kudus ini tidak tiba-tiba menjadi sekolah favorit, tapi SMA 1 Kudus ini juga dimulai dari awal dengan pembiasaan-pembiasaan yang mungkin sekarang itu anak-anak juga mengeluh dengan banyaknya tugas.
Tapi kalau kita runut dari awal, SMA 1 itu memang dari awal itu memang kebiasaannya seperti itu. Karena gurunya menganggap apa yang ada di sini itu dulu dan sekarang itu sama, padahal sekarang itu berbeda. Dengan memberikan tugas yang banyak itu, anak-anak juga alhamdulillah dari orang tua yang menyadari itu tidak protes. Ketika kita belajar di UGM itu, kita tiap hari itu tugasnya itu banyak sekali, dan kalau lulusan SMA 1 Kudus yang memang sudah bagus di sana tidak kaget. Dan itulah yang nantinya akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita ciptakan. Kemudian kita bisa mengamati lingkungan sekolah kita sendiri, bagaimana suasananya. Mungkin Mas Mbak di sini sudah berapa hari Pak? Mas? Hampir seminggu ya? Baru 3 hari. Dalam waktu 3 hari saya yakin bisa mengamati bagaimana hubungan kerjasama antara warga sekolah di sini, kemudian hubungan sosial di sini, kemudian bagaimana istilahnya menanggapi, menerima panjenengan semua di sini itu dengan cemberut atau dengan senyuman atau dengan legowo, itu mungkin bisa panjenengan amati dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana apakah ketika panjenengan ketemu Bapak Ibu guru di sini sudah terbiasa menegur atau tegur sapa, dan itu juga harus dibiasakan. Walaupun kita sudah tua, Bapak Ibu guru sudah senior, ya, itu kita juga harus perhatian dengan menunjukkan bahwa tegur sapa itu juga perlu dibiasakan, ya. Dan itu juga dimulai dari tidak tiba-tiba orang itu mudah menegur orang lain, suka menegur, ya. Mungkin tegur sapa itu juga kelihatannya mudah tapi bisa sulit. Kemudian bagaimana guru menyapa murid. Kadang ada guru yang melihat murid itu kelihatan ganas, ya, mungkin sudah mendelik dulu, dan itu bukan hal positif yang terjadi di satu lingkungan. Maka murid akan ketakutan, atau mungkin guru suka menakut-nakuti. Kemudian yang berikutnya, bagaimana guru menyelesaikan suatu masalah atau konflik antar murid. Apakah antar murid yang berkonflik itu diajar atau mungkin diomongi yang halus. Nanti kita akan sampai bagaimana mengatasi anak yang bermasalah, atau institusi yang Anda anut dan yakini selama ini. Dan untuk menciptakan lingkungan yang sehat agar tentu suatu budaya positif, pertama-tama yang diawali adalah satu, membuat keyakinan sekolah atau membuat istilahnya apa ya, tata tertib sekolah. Kalau kita ngajar di kelas, saya ingatkan mungkin Mas dan Mbak ini juga nanti ketika masuk di kelas mengajar harus ada yang namanya kesepakatan kelas, sehingga nanti ketika kesepakatan sudah disepakati, panjenengan nanti tidak akan bingung untuk menangani masalah yang ada di kelas. Ketika ada anak yang melanggar kesepakatan, nanti bisa kita langsung tangani dan bisa kita mudah sadarkan karena kita kembalikan pada keyakinan kesepakatan yang sudah kita bentuk itu. Itu akan menjadi budaya positif. Jadi tidak sembarangan anak langsung kita hajar, langsung kita marah-marahi. Kalau ada keyakinan yang sudah terbentuk di kelas atau kesepakatan kelas, maka kita tinggal sampaikan bahwa kita di kelas ini sudah punya kesepakatan ini. Kamu melanggar ini, bagaimana kalau melanggar? Nanti kita kembalikan ke hati nuraninya, sehingga nanti anak akan mudah sadar untuk kembali ke jalan yang benar istilahnya. Kemudian budaya positif itu ternyata juga menjadi standar nasional pendidikan. Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, bagaimana tertuang dalam standar proses dan standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu satu, diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan dan menantang, memotivasi peserta untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik. Inilah yang menjadi tujuan Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu harapannya anak itu ketika kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar,
itu harus interaktif. Guru dengan siswa jangan sampai tidak interaktif, ya, jarang ngomong dalam artian bukan ceramah ya, tapi pendekatan kepada anak interaktif. Misalnya ada anak yang merasa kurang, kita harus bisa segera tahu kekurangannya apa. Inspiratif, kita harus bisa membuat satu langkah-langkah yang bisa membuat anak itu lebih senang belajar di kelas. Menyenangkan, kita mengajar jangan sampai istilahnya apa ya, dengan wajah yang cemberut, tapi kita juga harus bisa menunjukkan wajah yang menyenangkan sehingga anak juga senang. Kita menuntut anak senang, kita sebagai guru juga harus menunjukkan senang. Kemudian menantang, kita harus bisa menyampaikan hal-hal, istilahnya kalau sekarang kan ada pertanyaan pemantik, maka hal itu, pertanyaan pemantik itu Bapak Ibu atau Mas-mas nanti yang calon menjadi guru, ya, bisa jadi nanti kalau lulus bisa langsung ke sini. Ini jurusan apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris sebentar lagi Bu Budi akan pensiun, jadi satu guru akan berkurang, sehingga nanti ada kesempatan sebagai guru tamu di SMA 1 Kudus. Kemudian memotivasi peserta didik, ya, jadi kita ketika mengajar itu harus bisa memberikan dorongan semangat yang baik kepada peserta didik. Kemudian yang berikutnya memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa. Jadi kita harus memberi kesempatan anak untuk bertanya, menanyakan apa yang belum jelas, jangan sampai kita membatasi dan memarahi. Kadang ketika anak itu ketika sekolah bertanya kemudian gurunya sudah memarahi, maka anak itu akan pasif dan akan diingat-ingat sampai ketika lulus. Itu juga saya pernah terjadi. Ketika saya sekolah pernah bertanya kemudian gurunya jawabnya itu tidak menyenangkan, ya, karena dianggap tidak penting pertanyaannya. Itu saya ingat-ingat, saya teringat sampai saya menjadi guru selama 24 tahun masih ingat. Bahkan gurunya sudah wafat. Dan seperti itulah yang harus kita lakukan sehingga nanti kesan anak mulai kepada kita sebagai guru sampai kapanpun akan terkesan positif. Kemudian ini mungkin pertanyaan refleksi untuk diri kita. Apa urgensi dari menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Biar sekolah kita itu lingkungannya suasana positif, ini urgensinya apa? Mungkin ada Mbak Mas yang mau jawab. Apa urgensi dari menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? SMA 1 Kudus ini bagaimana urgensinya kita ciptakan suasana positif? Misalnya di SMA 1 Kudus ini siswa sopan, santun, kemudian ketemu orang, ketemu tamu, itu juga dia menghargai, menghormati. Kemudian istilahnya orang Jawa wong ke wong, memanusiakan manusia. Pada dasarnya pendidikan yang diharapkan di Merdeka Belajar seperti itu, memerdekakan, ya, wong ke wong. Jadi kita menghargai orang lain seperti menghargai diri kita, sehingga kita tidak akan mudah mencemooh, mencela atau menyalahkan orang lain. Karena belum tentu ketika orang lain melakukan kesalahan kita bisa melakukan yang benar. Bisa jadi ketika melakukan satu hal yang sama-sama tidak bisa mengerjakannya. Jadi tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Kepala SMA 1 Kudus Bapak Ibrahim Sustianto MAP, yang kami hormati Bapak Ibu Guru mungkin yang belum hadir, yang saya hormati Mbak dan Mas PPL dari UMK, dari OSMK. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Qaulina alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih mendapat nikmat rahmat, hidayah, inayah dan nikmatnya, sehingga kita bisa berkumpul bermuajah
dalam rangka kita sharing, ini betul guru ini, sharing bersama yang berkaitan dengan sosialisasi budaya positif dalam rangka kegiatan pendidikan guru pembinaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Prayitno. Pertama, mudah-mudahan yang kita lakukan pada kesempatan kali ini nanti ada berkah dan manfaatnya. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah. Biridhillah wa syafa'ati Rasulillah. Hasil maqasid dan maqasid senyawal akhirah. Bil barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih Bapak-bapak, ibu ini, mas-mas, mbak-mbak yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan budaya positif yang nanti akan memberikan pengaruh terhadap lembaga atau sekolah yang kita tempati. Budaya positif ini berawal dari pengembangan filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai seorang guru adalah diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi dengan filosofi ini kita akan membentuk satu lembaga atau sekolah kita yang kita tempati. Itu ibarat sebuah lahan persawahan dan kita sebagai petaninya. Dan harapannya dengan lahan itu kita sebagai petani yang baik, kita bisa memanfaatkan lahan itu dengan baik. Dan kalau sawah atau ladang itu kita tanami dengan baik, maka akan menghasilkan tanaman atau tumbuhan yang bagus, yang nanti hasilnya juga akan maksimal. Itulah ibarat yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang berikutnya, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, nyaman dan aman, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga dapat mewujudkan karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan di sini jadi sawah itu kita ibaratkan sekolah. Ya, sekolah itu kalau kita pengen tanaman yang ada di sawah itu nanti berhasil maksimal, hasilnya panennya melimpah bagus, maka harus kita olah sawah itu, lahan itu dengan sebaik-baiknya. Itulah tugas kita sebagai guru yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai seorang petani. Kalau petaninya itu bagus dalam mengolah tanahnya, maka hasil panennya juga akan bagus. Kemudian tanggung jawab guru adalah menciptakan satu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, yang pada akhirnya karakter baik itu akan menjadi kebiasaan baik dan membentuk sebuah budaya positif. Jadi karakter itu tidak bisa semata-mata kita munculkan tiba-tiba, tapi karakter itu harus kita awali dengan pembiasaan. Dan kita sebagai seorang guru jangan sampai kita itu lelah untuk membuat kebiasaan baik di lingkungan kita. Ibarat seorang petani, jangan sampai lelah untuk kita merawat tanaman yang ada di lahan kita. Kalau kita lelah dengan rumput yang ada di sawah, mungkin padi itu akan tumbuh dengan tidak baik karena kalah dengan rumput yang ada di situ. Maka kita harus biasakan kita bersihkan tanaman-tanaman pengganggu itu, dan itu akan membuat hasil maksimal. Ini juga sama, kita harus membuat warga sekolah itu, lingkungan itu menjadi positif. Nah, positif itu dengan catatan semuanya bisa saling belajar, saling bekerja sama, dan tercipta kebiasaan baik itu. Kalau kebiasaan baik itu sudah kita lakukan berkali-kali, maka karakter itu tidak hanya sekali pembiasaan terjadi karakter, tidak.
karakter itu akan terbentuk kalau kita sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan yang berulang kali, dan itu akan membentuk suatu budaya positif. SMA 1 Kudus ini tidak tiba-tiba menjadi sekolah favorit, tapi SMA 1 Kudus ini juga dimulai dari awal dengan pembiasaan-pembiasaan yang mungkin sekarang itu anak-anak juga mengeluh dengan banyaknya tugas. Tapi kalau kita runut dari awal, SMA 1 itu memang dari awal itu memang kebiasaannya seperti itu, karena gurunya menganggap apa yang ada di sini itu dulu dan sekarang itu sama, padahal sekarang itu berbeda. Dengan memberikan tugas yang banyak itu, anak-anak juga alhamdulillah dari orang tua yang menyadari itu tidak protes. Ketika kita belajar di UGM itu, kita tiap hari itu tugasnya itu banyak sekali, dan kalau lulusan SMA 1 Kudus yang memang sudah bagus di sana tidak kaget. Dan itulah yang nantinya akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita ciptakan. Kemudian kita bisa mengamati lingkungan sekolah kita sendiri, bagaimana suasananya. Mungkin Mas Mbak di sini sudah berapa hari Pak? Mas, hampir seminggu ya? Baru 3 hari. Dalam waktu 3 hari saya yakin bisa mengamati bagaimana hubungan kerjasama antara warga sekolah di sini, kemudian hubungan sosial di sini, kemudian bagaimana istilahnya menanggapi, menerima panjenengan semua di sini itu dengan cemberut atau dengan senyuman atau dengan legowo, itu mungkin bisa panjenengan amati dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana, apakah ketika panjenengan ketemu Bapak Ibu guru di sini sudah terbiasa menegur atau tegur sapa, dan itu juga harus dibiasakan. Walaupun kita sudah tua, Bapak Ibu guru sudah senior, ya, itu kita juga harus perhatian dengan menunjukkan bahwa tegur sapa itu juga perlu dibiasakan, ya. Dan itu juga dimulai dari tidak tiba-tiba orang itu mudah menegur orang lain, suka menegur, ya. Mungkin tegur sapa itu juga kelihatannya mudah tapi bisa sulit. Kemudian bagaimana guru menyapa murid. Kadang ada guru yang melihat murid itu kelihatan ganas, ya, mungkin sudah mendelik dulu, dan itu bukan hal positif yang terjadi di satu lingkungan. Maka murid akan ketakutan, atau mungkin guru suka menakut-nakuti. Kemudian yang berikutnya, bagaimana guru menyelesaikan suatu masalah atau konflik antar murid. Apakah antar murid yang berkonflik itu diajar atau mungkin diomongi yang halus. Nanti kita akan sampai bagaimana mengatasi anak yang bermasalah, atau institusi yang Anda anut dan yakini selama ini. Dan untuk menciptakan lingkungan yang sehat agar terbentuk suatu budaya positif, pertama-tama yang diawali adalah satu, membuat keyakinan sekolah atau membuat istilahnya apa ya, tata tertib sekolah. Kalau kita ngajar di kelas, saya ingatkan mungkin Mas dan Mbak ini juga nanti ketika masuk di kelas mengajar harus ada yang namanya kesepakatan kelas, sehingga nanti ketika kesepakatan sudah disepakati, panjenengan nanti tidak akan bingung untuk menangani masalah yang ada di kelas. Ketika ada anak yang melanggar kesepakatan, nanti bisa kita langsung tangani dan bisa kita mudah sadarkan, karena kita kembalikan pada keyakinan kesepakatan yang sudah kita bentuk itu. Itu akan menjadi budaya positif. Jadi tidak sembarangan anak langsung kita hajar, langsung kita marah-marahi. Kalau ada keyakinan yang sudah terbentuk di kelas atau kesepakatan kelas, maka kita tinggal sampaikan bahwa kita di kelas ini sudah punya kesepakatan ini. Kamu melanggar ini, bagaimana kalau melanggar? Nanti kita kembalikan ke hati nuraninya, sehingga nanti anak akan mudah sadar untuk kembali ke jalan yang benar istilahnya. Kemudian budaya positif itu ternyata juga menjadi standar nasional pendidikan. Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, bagaimana tertuang dalam standar proses dan standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu satu, diselenggarakan dalam suasana belajar yang
interaktif, inspiratif, menyenangkan dan menantang, memotivasi peserta untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik. Inilah yang menjadi tujuan Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu harapannya anak itu ketika kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu harus interaktif. Guru dengan siswa jangan sampai tidak interaktif, ya, jarang ngomong dalam artian bukan ceramah ya, tapi pendekatan kepada anak interaktif. Misalnya ada anak yang merasa kurang, kita harus bisa segera tahu kekurangannya apa. Inspiratif, kita harus bisa membuat satu langkah-langkah yang bisa membuat anak itu lebih senang belajar di kelas. Menyenangkan, kita mengajar jangan sampai istilahnya apa ya, dengan wajah yang cemberut, tapi kita juga harus bisa menunjukkan wajah yang menyenangkan sehingga anak juga senang. Kita menuntut anak senang, kita sebagai guru juga harus menunjukkan senang. Kemudian menantang, kita harus bisa menyampaikan hal-hal, istilahnya kalau sekarang kan ada pertanyaan pemantik, maka hal itu, pertanyaan pemantik itu Bapak Ibu atau Mas-mas nanti yang calon menjadi guru, ya, bisa jadi nanti kalau lulus bisa langsung ke sini. Ini jurusan apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris sebentar lagi Bu Budi akan pensiun, jadi satu guru akan berkurang, sehingga nanti ada kesempatan sebagai guru tamu di SMA 1 Kudus. Kemudian memotivasi peserta didik, ya, jadi kita ketika mengajar itu harus bisa memberikan dorongan semangat yang baik kepada peserta didik. Kemudian yang berikutnya memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa. Jadi kita harus memberi kesempatan anak untuk bertanya, menanyakan apa yang belum jelas, jangan sampai kita membatasi dan memarahi. Kadang ketika anak itu ketika sekolah bertanya kemudian gurunya sudah memarahi, maka anak itu akan pasif dan akan diingat-ingat sampai ketika lulus. Itu juga saya pernah terjadi. Ketika saya sekolah pernah bertanya kemudian gurunya jawabnya itu tidak menyenangkan, ya, karena dianggap tidak penting pertanyaannya. Itu saya ingat-ingat, saya teringat sampai saya menjadi guru selama 24 tahun masih ingat. Bahkan gurunya sudah wafat. Dan seperti itulah yang harus kita lakukan sehingga nanti kesan anak mulai kepada kita sebagai guru sampai kapanpun akan terkesan positif. Kemudian ini mungkin pertanyaan refleksi untuk diri kita. Apa urgensi dari menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Biar sekolah kita itu lingkungannya suasana positif, ini urgensinya apa? Mungkin ada Mbak Mas yang mau jawab. Apa urgensi dari menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? SMA 1 Kudus ini bagaimana urgensinya kita ciptakan suasana positif? Misalnya di SMA 1 Kudus ini siswa sopan, santun, kemudian ketemu orang, ketemu tamu itu juga dia menghargai, menghormati. Kemudian istilahnya orang Jawa wong ke wong, memanusiakan manusia. Pada dasarnya pendidikan yang diharapkan di Merdeka Belajar itu memerdekakan, ya, wong ke wong. Jadi kita menghargai orang lain seperti menghargai diri kita, sehingga kita tidak akan mudah mencemooh, mencela atau menyalahkan orang lain. Karena belum tentu ketika orang lain melakukan kesalahan kita bisa melakukan yang benar. Bisa jadi ketika melakukan satu hal yang sama-sama tidak bisa mengerjakannya. Jadi tidak. Bapak Ibu semuanya, adalah webinar ini. Mari dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Webinar ini saya resmi menggunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih Bapak Dr. Sultan Bones
PMA yang telah membentuk acara webinar secara resmi. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, dengan ditutupnya acara tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara webinar kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Disampaikan kembali kepada Bapak dan Ibu agar mengisi daftar hadir pada link yang tersedia di chat dan materi paparan dapat dibuka melalui link yang akan dibagikan. Dan kali kami sampaikan, jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe pada kanal YouTube Kitchen Laut 3 Senin. Akhirnya, saya Rika, selaku pengacara mewakili rekan-rekan yang bertugas pada acara ini, mohon maaf bila dalam pelaksanaan acara webinar ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak serta Ibu. Akhir kata kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Ya, Karina, Anda. Orang Jawa. Atasnya Pak. Atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Kepala SMA Angkatan 7 Bapak Gani Sustianto MAP, yang kami hormati Bapak Ibu Guru mungkin yang belum lagi, yang saya hormati Mbak dan Mas PPL dari Wangkang, dari OSMK. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaulina alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih mendapat nikmat rahmat, hidayah, inayah dan nikmatnya, sehingga kita bisa berkumpul bermuajah dalam rangka kita sharing. Ini betul guru ini sharing bersama yang berkaitan dengan sosialisasi budaya positif dalam rangka kegiatan pendidikan guru pembina yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Prayetno. Pertama, mudah-mudahan yang kita lakukan pada kesempatan kali ini nanti ada berkah dan manfaatnya. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah. Biridhillah wa syafaati Rasulillah. Hasil maqasid dan maqasid senyawa akhirat. Bil barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu nih, mas-mas, mbak-mbak yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan budaya positif yang nanti akan memberikan pengaruh terhadap lembaga atau sekolah yang kita tempati. Budaya positif ini berawal dari pengembangan filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai seorang guru adalah diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman ada tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi dengan filosofi ini kita akan membentuk satu lembaga atau sekolah kita yang kita tempati. Itu ibarat sebuah lahan persawahan dan kita sebagai petaninya. Dan harapannya dengan lahan itu kita sebagai petani yang baik, kita bisa memanfaatkan lahan itu dengan baik. Dan kalau sawah atau ladang itu kita tanami dengan baik, maka akan menghasilkan tanaman atau tumbuhan yang bagus yang nanti hasilnya juga akan maksimal. Itulah ibarat yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang berikutnya, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, nyaman dan aman, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga dapat mewujudkan karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini jadi sawah itu kita ibaratkan sekolah. Ya, sekolah itu kalau kita pengen tanaman yang ada di sawah itu nanti berhasil maksimal, hasilnya panennya melimpah bagus, maka harus kita olah sawah itu, lahan itu dengan sebaik-baiknya. Itulah tugas kita sebagai guru yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai seorang petani. Kalau petaninya itu bagus dalam mengolah tanahnya, maka hasil panennya juga akan bagus. Kemudian tanggung jawab guru adalah menciptakan satu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, yang pada akhirnya karakter baik itu akan menjadi kebiasaan baik dan membentuk sebuah budaya positif. Jadi karakter itu tidak bisa semata-mata kita munculkan tiba-tiba, tapi karakter itu harus kita awali dengan pembiasaan-pembiasaan. Dan kita sebagai seorang guru jangan sampai kita itu lelah untuk membuat kebiasaan baik di lingkungan kita. Ibarat seorang petani, jangan sampai lelah untuk kita merawat tanaman yang ada di lahan kita. Kalau kita lelah dengan rumput yang ada di sawah, mungkin padi itu akan tumbuh dengan tidak baik karena kalah dengan rumput yang ada di situ. Maka kita harus biasakan kita bersihkan tanaman-tanaman pengganggu itu, dan itu akan membuat hasil maksimal. Ini juga sama, kita harus membuat warga sekolah itu, lingkungan itu menjadi positif. Nah, positif itu dengan catatan semuanya bisa saling belajar, saling bekerja sama, dan tercipta kebiasaan baik itu. Kalau kebiasaan baik itu sudah kita lakukan berkali-kali, maka karakter itu tidak hanya sekali pembiasaan terjadi karakter, tidak. Karakter itu akan terbentuk kalau kita sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan yang berulang kali. Dan itu akan membentuk suatu budaya positif. SMA 1 Kudus ini tidak tiba-tiba menjadi sekolah favorit, tapi SMA 1 Kudus ini juga dimulai dari awal dengan pembiasaan-pembiasaan yang mungkin sekarang itu anak-anak juga mengeluh dengan banyaknya tugas. Tapi kalau kita runut dari awal, SMA 1 itu memang dari awal itu memang kebiasaannya seperti itu. Karena gurunya menganggap apa yang ada di sini itu dulu dan sekarang itu sama, padahal sekarang itu berbeda. Dengan memberikan tugas yang banyak itu, anak-anak juga alhamdulillah dari orang tua yang menyadari itu tidak protes.
ketika kita belajar di UGM itu kita tiap hari itu tugasnya itu banyak sekali, dan kalau lulusan SMA 1 Kudus yang memang sudah bagus di sana tidak kaget. Dan itulah yang nantinya akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita ciptakan. Kemudian kita bisa mengamati lingkungan sekolah kita sendiri, bagaimana suasananya. Mungkin Mas Mbak di sini sudah berapa hari Pak? Mas, hampir seminggu ya? Baru 3 hari. Dalam waktu 3 hari saya yakin bisa mengamati bagaimana hubungan kerjasama antara warga sekolah di sini, kemudian hubungan sosial di sini, kemudian bagaimana istilahnya menanggapi, menerima panjenengan semua di sini itu dengan cemberut atau dengan senyuman atau dengan legowo, itu mungkin bisa panjenengan amati dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana, apakah ketika panjenengan ketemu Bapak Ibu guru di sini sudah terbiasa menegur atau tegur sapa, dan itu juga harus dibiasakan. Walaupun kita sudah tua, Bapak Ibu guru sudah senior, ya, itu kita juga harus perhatian dengan menunjukkan bahwa tegur sapa itu juga perlu dibiasakan, ya. Dan itu juga dimulai dari tidak tiba-tiba orang itu mudah menegur orang lain, suka menegur, ya. Mungkin tegur sapa itu juga kelihatannya mudah tapi bisa sulit. Kemudian bagaimana guru menyapa murid. Kadang ada guru yang melihat murid itu kelihatan ganas, ya, mungkin sudah mendelik dulu, dan itu bukan hal positif yang terjadi di satu lingkungan. Maka murid akan ketakutan, atau mungkin guru suka menakut-nakuti. Kemudian yang berikutnya, bagaimana guru menyelesaikan suatu masalah atau konflik antar murid. Apakah antar murid yang berkonflik itu diajar atau mungkin diomongi yang halus. Nanti kita akan sampai bagaimana mengatasi anak yang bermasalah, atau institusi yang Anda anut dan yakini selama ini. Dan untuk menciptakan lingkungan yang sehat ada tentu suatu budaya positif. Pertama-tama yang diawali adalah satu, membuat keyakinan sekolah atau membuat istilahnya apa ya, tata tertib sekolah. Kalau kita ngajar di kelas, saya ingatkan mungkin Mas dan Mbak ini juga nanti ketika masuk di kelas mengajar harus ada yang namanya kesepakatan kelas, sehingga nanti ketika kesepakatan sudah disepakati, panjenengan nanti tidak akan bingung untuk menangani masalah yang ada di kelas. Ketika ada anak yang melanggar kesepakatan, nanti bisa kita langsung tangani dan bisa kita mudah sadarkan karena kita kembalikan pada keyakinan kesepakatan yang sudah kita bentuk itu. Itu akan menjadi budaya positif. Jadi tidak sembarangan anak langsung kita hajar, langsung kita marah-marahi. Kalau ada keyakinan yang sudah terbentuk di kelas atau kesepakatan kelas, maka kita tinggal sampaikan bahwa kita di kelas ini sudah punya kesepakatan ini. Kamu melanggar ini, bagaimana kalau melanggar? Nanti kita kembalikan ke hati nuraninya, sehingga nanti anak akan mudah sadar untuk kembali ke jalan yang benar istilahnya. Kemudian budaya positif itu ternyata juga menjadi standar nasional pendidikan. Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, bagaimana tertuang dalam standar proses dan standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu satu, diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan dan menantang, memotivasi peserta untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik. Inilah yang menjadi tujuan Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu harapannya anak itu ketika kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu harus interaktif. Guru dengan siswa jangan sampai tidak interaktif, ya, jarang ngomong dalam artian bukan ceramah ya, tapi pendekatan kepada anak interaktif. Misalnya ada anak yang merasa kurang, kita harus bisa segera tahu kekurangannya apa. Inspiratif,
kita harus bisa membuat satu langkah-langkah yang bisa membuat anak itu lebih senang belajar di kelas, menyenangkan. Kita mengajar jangan sampai istilahnya apa ya, dengan wajah yang cemberut, tapi kita juga harus bisa menunjukkan wajah yang menyenangkan sehingga anak juga senang. Kita menuntut anak senang, kita sebagai guru juga harus menunjukkan senang. Kemudian menantang, kita harus bisa menyampaikan hal-hal, istilahnya kalau sekarang kan ada pertanyaan pemantik, maka hal itu, pertanyaan pemantik itu Bapak Ibu atau Mas-mas nanti yang calon menjadi guru ya, bisa jadi nanti kalau lulus bisa langsung ke sini. Ini jurusan apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris sebentar lagi Bu Budi akan pensiun, jadi satu guru akan berkurang, sehingga nanti ada kesempatan sebagai guru tamu di SMA 1 Kudus. Kemudian memotivasi peserta didik ya, jadi kita ketika mengajar itu harus bisa memberikan dorongan semangat yang baik kepada peserta didik. Kemudian yang berikutnya memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa. Jadi kita harus memberi kesempatan anak untuk bertanya, menanyakan apa yang belum jelas, jangan sampai kita membatasi dan memarahi. Kadang ketika anak itu ketika sekolah bertanya kemudian gurunya sudah memarahi, maka anak itu akan pasif dan akan diingat-ingat sampai ketika lulus. Itu juga saya pernah terjadi. Ketika saya sekolah pernah bertanya, kemudian gurunya jawabnya itu tidak menyenangkan ya, karena dianggap tidak penting pertanyaannya. Itu saya ingat-ingat, saya teringat sampai saya menjadi guru selama 24 tahun masih ingat. Bahkan gurunya sudah wafat. Dan seperti itulah yang harus kita lakukan sehingga nanti kesan anak mulai kepada kita sebagai guru sampai kapanpun akan terkesan positif. Kemudian ini mungkin pertanyaan refleksi untuk diri kita. Apa urgensi dari menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Biar sekolah kita itu lingkungannya suasana positif, ini urgensinya apa? Mungkin ada Mbak Mas yang mau jawab. Apa urgensi dari menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? SMA 1 Kudus ini bagaimana urgensinya kita ciptakan suasana positif? Misalnya di SMA 1 Kudus ini siswa sopan, santun, kemudian ketemu orang, ketemu tamu itu juga dia menghargai, menghormati. Kemudian istilahnya orang Jawa wong ke wong, memanusiakan manusia. Pada dasarnya pendidikan yang diharapkan di Merdeka Belajar itu memerdekakan ya wong ke wong. Jadi kita menghargai orang lain seperti menghargai diri kita, sehingga kita tidak akan mudah mencemooh, mencela atau menyalahkan orang lain. Karena belum tentu ketika orang lain melakukan kesalahan kita bisa melakukan yang benar. Bisa jadi ketika melakukan satu hal yang sama-sama tidak bisa mengerjakannya. Jadi tidak. Bapak Ibu semuanya, itu adalah webinar ini. Mari dengan sama-sama membaca Alhamdulillah webinar hari ini saya resmi menyatakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih Bapak Dr. Sutanto SHMH yang telah menutup acara webinar secara resmi. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, dengan ditutupnya acara tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara webinar kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Disampaikan kembali kepada Bapak dan Ibu agar mengisi daftar hadir pada link yang tersedia di chat dan materi paparan dapat dibuat melalui link yang akan dibagikan. Dan tadi kami sampaikan jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe pada kanal YouTube Kitchen Lalu 3 Senin. Akhirnya saya Rika selaku acara mewakili rekan-rekan yang
bertugas pada acara ini, mohon maaf bila dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak serta Ibu. Akhir kata kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Ya, Karina, Anda. Cukup. Orang Jawa. Atasnya Pak. Atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Kepala SMA Santri Bapak Ibrahim Sustianto MAP, yang kami hormati Bapak Ibu Guru mungkin yang belum lagi, yang saya hormati Mbak dan Mas PPL dari Langkang, dari OSMK. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qaulina alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih mendapat limpahan rahmat, hidayah, inayah dan nikmatnya, sehingga kita bisa berkumpul bermuajah dalam rangka kita sharing. Ini betul guru ini sharing bersama yang berkaitan dengan sosialisasi budaya positif dalam rangka kegiatan pendidikan guru pembina yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Prayitno. Pertama, mudah-mudahan yang kita lakukan pada kesempatan kali ini nanti ada berkah dan manfaatnya. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah. Biridhillah wa syafaati Rasulillah. Hasil maqasid dan maqasid wal akhirah. Bil barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih Bapak-bapak, ibu ini, mas-mas, mbak-mbak yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan budaya positif yang nanti akan memberikan pengaruh terhadap lembaga sekolah yang kita tempati. Budaya positif ini berawal dari pengembangan filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai seorang guru adalah diibaratkan sebagai seorang petani.
yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman ada tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi dengan filosofi ini kita akan membentuk satu lembaga atau sekolah kita yang kita tempati itu ibarat sebuah lahan persawahan dan kita sebagai petaninya, dan harapannya dengan lahan itu kita sebagai petani yang baik kita bisa memanfaatkan lahan itu dengan baik, dan kalau sawah atau ladang itu kita tanami dengan baik maka akan menghasilkan tanaman atau tumbuhan yang bagus yang nanti hasilnya juga akan maksimal. Itulah ibarat yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang berikutnya, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, nyaman dan aman, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga dapat mewujudkan karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan di sini jadi sawah itu kita ibaratkan sekolah. Ya, sekolah itu kalau kita pengen tanaman yang ada di sawah itu nanti berhasil maksimal, hasilnya panennya melimpah bagus, maka harus kita olah sawah itu, lahan itu dengan sebaik-baiknya. Itulah tugas kita sebagai guru yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai seorang petani. Kalau petaninya itu bagus dalam mengolah tanahnya, maka hasil panennya juga akan bagus. Kemudian tanggung jawab guru adalah menciptakan satu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, yang pada akhirnya karakter baik itu akan menjadi kebiasaan baik dan membentuk sebuah budaya positif. Jadi karakter itu tidak bisa semata-mata kita munculkan tiba-tiba, tapi karakter itu harus kita awali dengan pembiasaan-pembiasaan. Dan kita sebagai seorang guru jangan sampai kita itu lelah untuk membuat kebiasaan baik di lingkungan kita. Ibarat seorang petani, jangan sampai lelah untuk kita merawat tanaman yang ada di lahan kita. Kalau kita lelah dengan rumput yang ada di sawah, mungkin padi itu akan tumbuh dengan tidak baik karena kalah dengan rumput yang ada di situ. Maka kita harus biasakan kita bersihkan tanaman-tanaman pengganggu itu, dan itu akan membuat hasil maksimal. Ini juga sama, kita harus membuat warga sekolah itu, lingkungan itu menjadi positif. Nah, positif itu dengan catatan semuanya bisa saling belajar, saling bekerja sama, dan tercipta kebiasaan baik itu. Kalau kebiasaan baik itu sudah kita lakukan berkali-kali, maka karakter itu tidak hanya sekali pembiasaan terjadi karakter, tidak. Karakter itu akan terbentuk kalau kita sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan yang berulang kali, dan itu akan membentuk suatu budaya positif. SMA 1 Kudus ini tidak tiba-tiba menjadi sekolah favorit, tapi SMA 1 Kudus ini juga dimulai dari awal dengan pembiasaan-pembiasaan yang mungkin sekarang itu anak-anak juga mengeluh dengan banyaknya tugas. Tapi kalau kita runut dari awal, SMA 1 itu memang dari awal itu memang kebiasaannya seperti itu, karena gurunya menganggap apa yang ada di sini itu dulu dan sekarang itu sama, padahal sekarang itu berbeda. Dengan memberikan tugas yang banyak itu, anak-anak juga alhamdulillah dari orang tua yang menyadari itu tidak protes. Ketika kita belajar di UGM itu, kita tiap hari itu tugasnya itu banyak sekali, dan kalau lulusan SMA 1 Kudus yang memang sudah bagus di sana tidak kaget. Dan itulah yang nantinya akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita ciptakan. Kemudian kita bisa mengamati lingkungan sekolah kita sendiri, bagaimana suasananya. Mungkin Mas Mbak di sini sudah berapa hari, Pak? Mas, hampir seminggu ya? Baru 3 hari. Dalam waktu 3 hari saya yakin bisa mengamati bagaimana hubungan kerjasama antara warga sekolah di sini, kemudian hubungan sosial di sini, kemudian bagaimana istilahnya menanggapi, menerima panjenengan semua di sini,
itu dengan cemberut atau dengan senyuman atau dengan legowo itu mungkin bisa panjenengan amati dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana apakah ketika panjenengan ketemu Bapak Ibu guru di sini sudah terbiasa menegur atau tegur sapa, dan itu juga harus dibiasakan. Walaupun kita sudah tua, Bapak Ibu guru sudah senior, ya, itu kita juga harus perhatian dengan menunjukkan bahwa tegur sapa itu juga perlu dibiasakan, ya. Dan itu juga dimulai dari tidak tiba-tiba orang itu mudah menegur orang lain, suka menegur, ya. Mungkin tegur sapa itu juga kelihatannya mudah tapi bisa sulit. Kemudian bagaimana guru menyapa murid? Kadang ada guru yang melihat murid itu kelihatan ganas, ya, mungkin sudah mendelik dulu. Dan itu bukan hal positif yang terjadi di satu lingkungan. Maka murid akan ketakutan atau mungkin guru suka menakut-nakuti. Kemudian yang berikutnya, bagaimana guru menyelesaikan suatu masalah atau konflik antar murid? Apakah antar murid yang berkonflik itu dihajar atau mungkin diomongi yang halus? Nanti kita akan sampai bagaimana mengatasi anak yang bermasalah, gitu. Atau institusi yang Anda anut dan yakini selama ini. Dan untuk menciptakan lingkungan yang sehat agar terbentuk suatu budaya positif, pertama-tama yang diawali adalah satu, membuat keyakinan sekolah atau membuat istilahnya apa ya, tata tertib sekolah. Kalau kita ngajar di kelas, saya ingatkan mungkin Mas dan Mbak ini juga nanti ketika masuk di kelas mengajar harus ada yang namanya kesepakatan kelas, sehingga nanti ketika kesepakatan sudah disepakati, panjenengan nanti tidak akan bingung untuk menangani masalah yang ada di kelas. Ketika ada anak yang melanggar kesepakatan, nanti bisa kita langsung tangani dan bisa kita mudah sadarkan karena kita kembalikan pada keyakinan kesepakatan yang sudah kita bentuk itu. Itu akan menjadi budaya positif. Jadi tidak sembarangan anak langsung kita hajar, langsung kita marah-marahi. Kalau ada keyakinan yang sudah terbentuk di kelas atau kesepakatan kelas, maka kita tinggal sampaikan bahwa kita di kelas ini sudah punya kesepakatan ini. Kamu melanggar ini, bagaimana kalau melanggar? Nanti kita kembalikan ke hati nuraninya, sehingga nanti anak akan mudah sadar untuk kembali ke jalan yang benar istilahnya. Kemudian budaya positif itu ternyata juga menjadi standar nasional pendidikan. Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, bagaimana tertuang dalam standar proses dan standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu satu, diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan dan menantang, memotivasi peserta untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik. Inilah yang menjadi tujuan Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu harapannya anak itu ketika kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu harus interaktif. Guru dengan siswa jangan sampai tidak interaktif, ya, jarang ngomong dalam artian bukan ceramah ya, tapi pendekatan kepada anak interaktif. Misalnya ada anak yang merasa kurang, kita harus bisa segera tahu kekurangannya apa. Inspiratif, kita harus bisa membuat satu langkah-langkah yang bisa membuat anak itu lebih senang belajar di kelas. Menyenangkan, kita mengajar jangan sampai istilahnya apa ya, dengan wajah yang cemberut, tapi kita juga harus bisa menunjukkan wajah yang menyenangkan sehingga anak juga senang. Kita menuntut anak senang, kita sebagai guru juga harus menunjukkan senang. Kemudian menantang, kita harus bisa menyampaikan hal-hal, istilahnya kalau sekarang kan ada pertanyaan pemantik, maka hal itu, pertanyaan pemantik itu Bapak Ibu atau Mas-mas nanti yang calon menjadi guru, ya, bisa jadi nanti kalau lulus bisa langsung ke sini. Ini jurusan apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris
sebentar lagi Bu Budi akan pensiun, jadi satu guru akan berkurang, sehingga nanti ada kesempatan bagi guru kamu di SMA 1 Kudus. Kemudian memotivasi peserta didik, ya, jadi kita ketika mengajar itu harus bisa memberikan dorongan semangat yang baik kepada peserta didik. Kemudian yang berikutnya memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa. Jadi kita harus memberi kesempatan anak untuk bertanya, menanyakan apa yang belum jelas, jangan sampai kita membatasi dan memarahi. Kadang ketika anak itu ketika sekolah bertanya kemudian gurunya sudah memarahi, maka anak itu akan pasif dan akan diingat-ingat sampai ketika lulus. Itu juga saya pernah terjadi. Ketika saya sekolah pernah bertanya kemudian gurunya jawabnya itu tidak menyenangkan, ya, karena dianggap tidak penting pertanyaannya. Itu saya ingat-ingat, saya teringat sampai saya menjadi guru selama 24 tahun masih ingat. Bahkan gurunya sudah wafat. Dan seperti itulah yang harus kita lakukan sehingga nanti kesan anak mulai kepada kita sebagai guru sampai kapanpun akan terkesan positif. Kemudian ini mungkin pertanyaan refleksi untuk diri kita. Apa urgensi dari menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Biar sekolah kita itu lingkungannya suasana positif, ini urgensinya apa? Mungkin ada Mbak Mas yang mau jawab. Apa urgensi dari menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? SMA 1 Kudus ini bagaimana urgensinya kita ciptakan suasana positif? Misalnya di SMA 1 Kudus ini siswa sopan, santun, kemudian ketemu orang, ketemu tamu itu juga dia menghargai, menghormati. Kemudian istilahnya orang Jawa wong ke wong, memanusiakan manusia. Pada dasarnya pendidikan yang diharapkan di Merdeka Belajar itu memerdekakan, ya, wong ke wong. Jadi kita menghargai orang lain seperti menghargai diri kita, sehingga kita tidak akan mudah mencemooh, mencela atau menyalahkan orang lain. Karena belum tentu ketika orang lain melakukan kesalahan kita bisa melakukan yang benar. Bisa jadi ketika melakukan satu hal yang sama-sama tidak bisa mengerjakannya. Jadi tidak. Bapak Ibu semuanya, adalah webinar ini. Mari dengan sama-sama membaca Alhamdulillah webinar ini saya resmi menggunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih Bapak Dr. Sultan SHMA yang telah menutup acara webinar secara resmi. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, dengan ditutupnya acara tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara webinar kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Disampaikan kembali kepada Bapak dan Ibu agar mengisi daftar hadir pada link yang tersedia di chat dan materi paparan dapat diunduh melalui link yang akan dibagikan. Dan kali kami sampaikan jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe pada kanal YouTube DJ Lalu 3 Senin. Akhirnya, saya Rika, selaku acara mewakili rekan-rekan yang bertugas pada acara ini, mohon maaf bila dalam pelaksanaan acara webinar ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak serta Ibu. Akhir kata kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Ya, Karina, Ahmed.
Cukup. Orang Jawa. Atas nggih, Pak. Atas. Saya ke pasien yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Kepala SMA Santri Bapak Ibrahim Sustianto MAP, yang kami hormati Bapak Ibu Guru mungkin yang belum lagi, yang saya hormati Mbak dan Mas PPL dari UMK. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Qaulina alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih mendapat nikmat rahmat, hidayah, inayah dan nikmatnya, sehingga kita bisa berkumpul bermuajah dalam rangka kita sharing. Ini betul guru ini sharing bersama yang berkaitan dengan sosialisasi budaya positif dalam rangka kegiatan pendidikan guru pembina yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Prayitno. Pertama, mudah-mudahan yang kita lakukan pada kesempatan kali ini nanti ada berkah dan manfaatnya. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah biridhoillah wa syafaatir Rasulillah, hasil maqasid dan maqasid senyawal akhirah bil barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih Bapak-bapak, ibu ini, mas-mas, mbak-mbak yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan budaya positif yang nanti akan memberikan pengaruh terhadap lembaga atau sekolah yang kita tempati. Budaya positif ini berawal dari pengembangan filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai seorang guru adalah diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Jadi dengan filosofi ini kita akan membentuk satu lembaga atau sekolah kita yang kita tempati itu ibarat sebuah lahan persawahan dan kita sebagai petaninya. Dan harapannya dengan lahan itu kita sebagai petani yang baik, kita bisa memanfaatkan lahan itu dengan baik. Dan kalau sawah atau ladang itu kita tanami dengan baik, maka akan menghasilkan tanaman atau tumbuhan yang bagus, yang nanti hasilnya juga akan maksimal. Itulah ibarat yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang berikutnya, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, nyaman dan aman, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga dapat mewujudkan karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan di sini jadi sawah itu kita ibaratkan sekolah. Ya, sekolah itu kalau kita pengen tanaman yang ada di sawah itu nanti berhasil maksimal, hasilnya panennya melimpah bagus, maka harus kita olah sawah itu, lahan itu dengan sebaik-baiknya. Itulah tugas kita sebagai guru yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai seorang petani. Kalau petaninya itu bagus dalam mengolah tanahnya, maka hasil panennya juga akan bagus. Kemudian tanggung jawab guru adalah menciptakan satu lingkungan yang positif
yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, yang pada akhirnya karakter baik itu akan menjadi kebiasaan baik dan membentuk sebuah budaya positif. Jadi karakter itu tidak bisa semata-mata kita munculkan tiba-tiba, tapi karakter itu harus kita awali dengan pembiasaan-pembiasaan. Dan kita sebagai seorang guru jangan sampai kita itu lelah untuk membuat kebiasaan baik di lingkungan kita. Ibarat seorang petani, jangan sampai lelah untuk kita merawat tanaman yang ada di lahan kita. Kalau kita lelah dengan rumput yang ada di sawah, mungkin padi itu akan tumbuh dengan tidak baik karena kalah dengan rumput yang ada di situ. Maka kita harus biasakan kita bersihkan tanaman-tanaman pengganggu itu, dan itu akan membuat hasil maksimal. Ini juga sama, kita harus membuat warga sekolah itu, lingkungan itu menjadi positif. Nah, positif itu dengan catatan semuanya bisa saling belajar, saling bekerja sama, dan tercipta kebiasaan baik itu. Kalau kebiasaan baik itu sudah kita lakukan berkali-kali, maka karakter itu tidak hanya sekali pembiasaan terjadi karakter, tidak. Karakter itu akan terbentuk kalau kita sudah melakukan pembiasaan-pembiasaan yang berulang kali, dan itu akan membentuk suatu budaya positif. SMA 1 Kudus ini tidak tiba-tiba menjadi sekolah favorit, tapi SMA 1 Kudus ini juga dimulai dari awal dengan pembiasaan-pembiasaan yang mungkin sekarang itu anak-anak juga mengeluh dengan banyaknya tugas. Tapi kalau kita runut dari awal, SMA 1 itu memang dari awal itu memang kebiasaannya seperti itu, karena gurunya menganggap apa yang ada di sini itu dulu dan sekarang itu sama, padahal sekarang itu berbeda. Dengan memberikan tugas yang banyak itu, anak-anak juga alhamdulillah dari orang tua yang menyadari itu tidak protes. Ketika kita belajar di UGM itu, kita tiap hari itu tugasnya itu banyak sekali, dan kalau lulusan SMA 1 Kudus yang memang sudah bagus di sana tidak kaget. Dan itulah yang nantinya akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita ciptakan. Kemudian kita bisa mengamati lingkungan sekolah kita sendiri, bagaimana suasananya. Mungkin Mas Mbak di sini sudah berapa hari Pak? Mas, hampir seminggu ya? Baru 3 hari. Dalam waktu 3 hari saya yakin bisa mengamati bagaimana hubungan kerjasama antara warga sekolah di sini, kemudian hubungan sosial di sini, kemudian bagaimana istilahnya menanggapi, menerima panjenengan semua di sini itu dengan cemberut atau dengan senyuman atau dengan legowo, itu mungkin bisa panjenengan amati dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana, apakah ketika panjenengan ketemu Bapak Ibu guru di sini sudah terbiasa menegur atau tegur sapa, dan itu juga harus dibiasakan. Walaupun kita sudah tua, Bapak Ibu guru sudah senior, ya, itu kita juga harus perhatian dengan menunjukkan bahwa tegur sapa itu juga perlu dibiasakan, ya. Dan itu juga dimulai dari tidak tiba-tiba orang itu mudah menegur orang lain, suka menegur, ya. Mungkin tegur sapa itu juga kelihatannya mudah tapi bisa sulit. Kemudian bagaimana guru menyapa murid. Kadang ada guru yang melihat murid itu kelihatan ganas, ya, mungkin sudah mendelik dulu, dan itu bukan hal positif yang terjadi di satu lingkungan. Maka murid akan ketakutan, atau mungkin guru suka menakut-nakuti. Kemudian yang berikutnya, bagaimana guru menyelesaikan suatu masalah atau konflik antar murid. Apakah antar murid yang berkonflik itu diajar atau mungkin diomongi yang halus. Nanti kita akan sampai bagaimana mengatasi anak yang bermasalah, atau institusi yang Anda anut dan yakini selama ini. Dan untuk menciptakan lingkungan yang sehat agar tentu suatu budaya positif, pertama-tama yang diawali adalah satu, membuat keyakinan sekolah atau membuat istilahnya apa ya, tata tertib sekolah.
Kalau kita ngajar di kelas, saya ingatkan mungkin Mas dan Mbak ini juga nanti ketika masuk di kelas mengajar harus ada yang namanya kesepakatan kelas, sehingga nanti ketika kesepakatan sudah disepakati, panjenengan nanti tidak akan bingung untuk menangani masalah yang ada di kelas. Ketika ada anak yang melanggar kesepakatan, nanti bisa kita langsung tangani dan bisa kita mudah sadarkan karena kita kembalikan pada keyakinan kesepakatan yang sudah kita bentuk itu. Itu akan menjadi budaya positif. Jadi tidak sembarangan anak langsung kita hajar, langsung kita marah-marahi. Kalau ada keyakinan yang sudah terbentuk di kelas atau kesepakatan kelas, maka kita tinggal sampaikan bahwa kita di kelas ini sudah punya kesepakatan ini. Kamu melanggar ini, bagaimana kalau melanggar? Nanti kita kembalikan ke hati nuraninya, sehingga nanti anak akan mudah sadar untuk kembali ke jalan yang benar istilahnya. Kemudian budaya positif itu ternyata juga menjadi standar nasional pendidikan. Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, bagaimana tertuang dalam standar proses dan standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu satu, diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan dan menantang, memotivasi peserta untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik. Inilah yang menjadi tujuan Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu harapannya anak itu ketika kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar interaktif, guru dengan siswa jangan sampai tidak interaktif, ya, jarang ngomong dalam artian bukan ceramah ya, tapi pendekatan kepada anak interaktif. Misalnya ada anak yang merasa kurang, kita harus bisa segera tahu kekurangannya apa. Inspiratif, kita harus bisa membuat satu langkah-langkah yang bisa membuat anak itu lebih senang belajar di kelas. Menyenangkan, kita mengajar jangan sampai istilahnya apa ya, dengan wajah yang cemberut, tapi kita juga harus bisa menunjukkan wajah yang menyenangkan sehingga anak juga senang. Kita menuntut anak senang, kita sebagai guru juga harus menunjukkan senang. Kemudian menantang, kita harus bisa menyampaikan hal-hal, istilahnya kalau sekarang kan ada pertanyaan pemantik, maka hal itu, pertanyaan pemantik itu Bapak Ibu atau Mas-mas nanti yang calon menjadi guru, ya, bisa jadi nanti kalau lulus bisa langsung ke sini. Ini jurusan apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris sebentar lagi Bu Budi akan pensiun, jadi satu guru akan berkurang, sehingga nanti ada kesempatan sebagai guru tamu di SMA 1 khusus. Kemudian memotivasi peserta didik, ya, jadi kita ketika mengajar itu harus bisa memberikan dorongan semangat yang baik kepada peserta didik. Kemudian yang berikutnya memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa. Jadi kita harus memberi kesempatan anak untuk bertanya, menanyakan apa yang belum jelas, jangan sampai kita membatasi dan memarahi. Kadang ketika anak itu ketika sekolah bertanya kemudian gurunya sudah memarahi, maka anak itu akan pasif dan akan diingat-ingat sampai ketika lulus. Itu juga saya pernah terjadi. Ketika saya sekolah pernah bertanya kemudian gurunya jawabnya itu tidak menyenangkan, ya, karena dianggap tidak penting pertanyaannya. Itu saya ingat-ingat, saya teringat sampai saya menjadi guru selama 24 tahun masih ingat. Bahkan gurunya sudah wafat. Dan seperti itulah yang harus kita lakukan sehingga nanti kesan anak murid kepada kita sebagai guru sampai kapanpun akan terkesan positif. Kemudian ini mungkin pertanyaan refleksi untuk diri kita. Apa urgensi dari menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Biar sekolah kita itu lingkungannya suasana positif, ini urgensinya apa? Mungkin ada Mbak Mas yang mau jawab.
apa urgensi dari menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. SMA 1 Kudus ini bagaimana urgensinya kita ciptakan suasana positif. Misalnya di SMA 1 Kudus ini siswa sopan, santun, kemudian ketemu orang, ketemu tamu itu juga dia menghargai, menghormati, kemudian istilahnya orang Jawa wong ke wong, memanusiakan manusia. Pada dasarnya pendidikan yang diharapkan di Merdeka Belajar seperti itu, memerdekakan ya wong ke wong. Jadi kita menghargai orang lain seperti menghargai diri kita, sehingga kita tidak akan mudah mencemooh, mencela atau menyalahkan orang lain, karena belum tentu ketika orang lain melakukan kesalahan kita bisa melakukan yang benar. Bisa jadi ketika melakukan satu hal yang sama-sama tidak bisa mengerjakan